Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Manda Putri dari kelas 11 TL3 Teknik Jaringan Akses SMK Telkom Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan cara penyambungan kabel fiber optik. Tujuan pembelajaran: mampu menerapkan pengetahuan tentang penyambungan fiber optik menggunakan fusion splicer. Daftar alat dan bahan: 1. Fusion splicer, 2. Fiber cleaver, 3. Laser fiber optik, 4. Protection sleeve, 5. Alkohol sebesar 90%, 6. Fiber striper, 7. Wire, dan 8. Tisu. Hal yang perlu diperhatikan: sebelum melakukan splicing, usahakan agar semua peralatan dan bahan serta tangan kita sebersih mungkin, sebab adanya kotoran pada serat optik dapat menyumbat redaman pada serat. Selalu letakkan tangan di belakang cutter ketika sedang melakukan pengupasan pelindung serat. Jangan menginjak tub karena akan merusak core yang ada di dalamnya sehingga bisa menyebabkan core pecah atau retak. Sebaiknya jangan mendekatkan cairan alkohol ke mata kita sebab cairan alkohol bisa menguap ke udara. Jangan menggulung core dengan diameter yang sangat kecil karena bisa membuat core putus. Jangan membuang core sembarangan sebab bila menembus kulit dikhawatirkan bisa masuk ke aliran darah dan mengganggu kesehatan. Dan selalu perhatikan perlindungan pada kaset agar tidak dapat masuk ke dalam kaset yang bisa merusak serat tersebut. Ikuti prosedur atau langkah-langkah yang ada. Langkah-langkahnya: 1. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kupas kulit kabel dengan perlahan dan teliti menggunakan striper, wire, atau pengupas kabel FO. Untuk ukuran panjang, kupasan disesuaikan dengan kebutuhan penyambungan. Selanjutnya, ambil salah satu ujung serat optik lalu kupas pelindung serat optik tersebut dengan fiber striper untuk ukuran kupasannya kurang lebih 4 cm. Setelah itu, bersihkan ujung serat optik tersebut dengan menggunakan tisu yang sudah diberi alkohol. Jika sudah potong ujung serat optik tersebut dengan menggunakan fiber cleaver atau pemotong serat optik, hasil pemotong harus rapi dan baik. Kemudian, masukkan pelindung serat optik ke protection sleeve pada salah satu serat optik. Selanjutnya adalah proses penyambungan serat optik dengan menggunakan splicer. Kita masukkan kedua ujung serat optik secara berhadapan lalu tutup splicer dan untuk memulai proses pilih tombol play. Tunggu proses penyambungan berlangsung. Bila penyambungan berhasil dengan baik, maka periksa redaman yang terjadi pada sambungan tersebut. Batas maksimal redaman adalah 0, per place. Bila hasil redaman melebihi batas, penyambungan dapat diulang kembali. Jika penyambungan kita sempurna, maka redamannya 0,0 dB per splice. Jika penyambungan sudah berhasil, selanjutnya letakkan protection sleeve yang dimasukkan tadi ke bagian yang disambung. Setelah itu, panaskan atau oven dengan menggunakan fusion splicer yang terletak di bagian depan fusion splicer. Jika sudah selesai, buka fusion sleeve dan ambil fiber optiknya dan proses splicing sudah selesai. Untuk pengetesannya menggunakan laser fiber optik. Masukkan salah satu kabel ke laser lalu nyalakan laser tersebut. Bila cahaya menembus sampai ujung kabel fiber optik, maka proses splicing berhasil. Kendala dalam penyambungan: pemotongan kabel fiber optik, pengupasan coating, pembersihan serat, pemotongan core atau cladding, penyambungan serat dengan fusion splicer, dan kualitas bahan serat. Kesimpulan yang saya berikan dari hasil presentasi saya adalah fiber optik terbuat dari serat kaca dan bentuknya panjang serta diameter sebesar rambut manusia. Serat kaca ini merupakan serat yang dibuat secara khusus yang terbuat dari bahan kaca murni dan kemudian diproses menjadi sebentuk gulungan kabel agar dapat digunakan untuk melewati data yang ingin dikirim atau diterima. Di dalam sistem komunikasi, menggunakan fiber optik, sinyal informasi yang lalu lalang di dalamnya relatif lebih kebal terhadap gangguan dari luar karena berwujud cahaya. Cahaya tidak akan terganggu oleh listrik bertegangan tinggi, tidak akan terganggu oleh suhu udara baik panas maupun dingin, dan juga tidak terganggu oleh frekuensi radio di sekitarnya. Fiber optik ini terdiri dari beberapa bagian yaitu cladding, core, dan buffer coating. Core adalah kaca tipis yang merupakan bagian inti dari fiber optik dan menjadi tempat berjalannya cahaya sehingga pengiriman cahaya dapat dilakukan. Cladding adalah lapisan luar yang membungkus core dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar keluar dari kembali ke dalam core. Sedangkan buffer coating merupakan lapisan plastik yang melindungi serat dan kerusakan dan kelembapan. Core dan cladding terbuat dari kaca, sedangkan buffer dan coating terbuat dari plastik agar fleksibel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.